Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, mari kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian ini, Sebab Kau Layak. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yes Lord, sekali lagi dari atas. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. As God, mari sembah Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa atas kasih-Mu. Hanya Engkau satu-satunya yang layak ya Bapa untuk menerima penyembahan kami. Hanya Engkau ya Bapa yang layak ya Bapa untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami angkat ya Bapa. Dan kami ada hari ini ya Bapa, sebagaimana kami ada hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu ya Bapa, dan hanya karena hadirat-Mu ya Bapa kami bisa ada di tempat ini ya Bapa untuk menyembah-Mu ya Bapa. Karena itu ya Bapa, pada saat ini ya Bapa, di tempat ini kami mau angkat Engkau. Kami mau sembah Engkau ya Bapa. Kami mau puji Engkau ya Bapa.
Engkaulah satu-satunya ya Bapa Tuhan di atas kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya ya Bapa yang mengasihi kami lebih dari apapun ya Bapa. Di mana Engkau mau ya Bapa memberikan nyawamu ya Bapa pada kami semua 2000 tahun yang lalu ya Bapa di kayu salib. Hanya Engkau yang layak ya Bapa. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, persembahan kami. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini ya Bapa. Yes Lord. Oh yes Lord. Ayo sembah Dia. Sembah Dia dengan segalanya yang kita punya. Yes God. Yes Lord. Yes God, we love you Lord. God. Nyanyikan sekali lagi. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Bapak, sekali lagi kami mau terima kasih ya Bapak atas kesempatan ini ya Bapak, kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih ya Bapa, dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Kau persiapkan hati kami semua ya Bapa. We thank you Lord. Kami terima kasih Tuhan untuk segalanya yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Anugerah-Mu, nyawa-Mu ya Bapa, semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. We thank you Lord. We give you praise. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau ya Bapa. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Saya yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat jumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang doa Bapa kami. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang baik yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas lebih lanjut Tuhan, kami rindu untuk diisi roh kami, jiwa kami, dan disegarkan oleh firman Allah. Berkati Tuhan pembacaan atau pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan tentang perihal bahwa murid Tuhan ingin diajarkan bagaimana caranya berdoa. Aneh sekali, mereka sudah ikut Tuhan tapi tidak tahu bagaimana berdoa. Dan Tuhan mengajarkan step by step untuk langkah-langkahnya, untuk murid-muridnya mengerti, untuk kita semua mengerti tentang makna daripada doa. Langkah yang Tuhan berikan adalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Nah, saudara,
Yesus mengadakan satu perubahan yang besar. Dia berkata, kalau kamu berdoa kepada Allah, kamu katakan, Bapa, Bapa kami. Itu adalah sesuatu yang sangat baru sekali bagi murid-muridnya. Ya, mereka tahu bahwa Israel atau bangsa Yahudi adalah anak-anak Tuhan. Tapi mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan, kepada Allah sebagai Bapa. Mereka tahu, oh kita ini anak-anaknya. Tapi untuk menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa, itu sesuatu hal yang belum pernah terpikirkan oleh mereka. Dan Tuhan Yesus membawakan satu ajaran, membawakan satu pengertian tentang bahwa Allah yang disembah itu adalah Bapa. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, kita menyebut Allah kita dengan sebutan Bapa. Kita tidak menyebut Allah kita dengan sebutan Om, dengan sebutan Pak D, dengan sebutan kakek, nenek, atau opa, atau eyang. Kita tidak menyebut Allah. Tuhan tidak mengajarkan kita menyebut Allah dengan sebutan kakek. Tidak. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, berkatalah Bapa, Bapa kami yang di surga. Dan di sini kalau kita lihat perkataan Bapa, itu Bapa adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Saya sebagai ayah mempunyai 2 orang anak, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Dan saya sebagai ayah atau sebagai Bapa, itu saya mengasihi anak-anaknya. Kalau mamahnya masak ikan atau goreng ikan, saya ambil bagian yang porsi sedikit. Saya berikan buat anak-anak saya, ini buat si Joel yang makan. Ya, istri saya bilang, udah kamu aja yang makan, nanti anaknya nggak mau makan gimana? Nggak, dahulukan dulu dia, kasih dia dulu. Dia belum makan, dia masih sekolah, jadi saya berikan porsi yang terbaiknya untuk dia. Biarlah saya bagian buntutnya saja, bagian ekornya saja. Nanti kalau anak-anak sudah makan, baru sisanya ada berapa, sayalah yang mungkin yang akan menghabiskan kalau perut saya masih bisa diisi. Nah, di sini kita lihat bahwa Bapa itu adalah Bapa yang mengasihi. Dan menariknya, Tuhan tidak meminta kepada murid-muridnya itu berkata, kakek yang di surga. Tidak. Saudara lihat, ada perbedaan antara kakek dengan ayah. Kalau seorang kakek, saya perhatikan, seorang kakek atau seorang nenek ya, itu sangat mengasihi cucu-cucunya. Cucunya sangat dimanja, betul? Saudara-saudara yang sudah jadi kakek atau nenek, saudara bisa, artinya gini, saudara sangat mengasihi cucu-cucu saudara. Saudara nggak pernah tega untuk mencubit, memukul, atau bahkan mendisiplin cucu saudara. Semuanya dikasih, pilek-pilek. Cucunya minta es krim, dikasih. Biarpun apapun dikasih, coklat atau apa, semuanya. Padahal mungkin saudara datang dari jauh terus bertemu dengan cucu, wah dikasih bawa oleh-oleh. Ada coklat, ada es krim, ada permen. Si orang tuanya geleng-geleng kepala. Wah, nih mami, nih papi gimana? Saya sudah melarang anak-anak saya untuk tidak makan coklat, tidak makan es krim. Datang-datang malah kasih seperti ini. Kakek nenek itu kasihnya besar sekali. Artinya dengan kata lain, mereka sangat mengasihi, tapi mereka tidak berani mendisiplin atau tidak tega untuk mendisiplin. Tapi sebagai orang tua, kita bisa mendisiplin anak-anak kita. Tapi kita tidak bisa mendisiplin atau enggak tega mendisiplin cucu kita. Saya, pada waktu anak-anak saya kecil, itu saya mendisiplin mereka. Pada waktu anak yang kedua itu pada suatu saat dia nakal, susah dibilangin, saya disiplin mereka. Kadang-kadang saya cane-nya artinya dengan pakai kemoceng ya, kalau waktu di Jakarta, di Bekasi sana, saya pukul mereka dengan kemoceng. Tapi tentunya saya juga memukulnya dengan kasih. Seorang ayah itu bisa mendisiplin anak-anaknya yang nakal. Tapi seorang kakek tidak bisa. Dan Tuhan berkata, sebutlah Allah itu adalah sebagai Bapa. Bapa kita sangat mengasihi saudara dan saya. Tapi dia juga adalah Bapa yang bisa mendisiplin anak-anaknya. Kalau saudara nakal, saudara akan didisiplin oleh Bapa. Saudara akan ditegur oleh Bapa di surga. Saudara akan diberi pelajaran
Firman Tuhan berkata, bapak manakah yang tidak pernah menghajar anak-anaknya? Artinya dengan katanya, kalau anaknya nakal perlu dijewer. Disuruh mandi, nggak mau mandi, ya mungkin disabet kakinya. Seorang bapak pasti akan mendisiplin anak-anaknya kalau anak-anaknya itu nakal atau keterlaluan. Begitu juga Bapa di surga akan mendisiplin setiap anak-anaknya. Tapi disiplin dari Bapa di surga mungkin berbeda dengan disiplin daripada ayah di dunia ini. Bapa di surga sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu kita biarlah tetap berada di dalam right track, dalam jalurnya Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan dan berada di dalam jalurnya. Dan terus kemudian kita lihat, Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami. Tuhan Yesus tidak mengatakan Bapakku, artinya hanya kamu sendiri, hanya ini adalah Bapakku sendiri. Allah itu hanya milik aku saja, tidak milik orang lain. Tapi adalah Bapa kami, Bapa semuanya, segala bangsa. Kita memiliki satu Bapa, yaitu Bapa di surga. Saudara ada di Indonesia, saya ada di Singapura, ada lagi mungkin saudara yang tinggal di Australia. Kita mempunyai Bapa yang sama. Meskipun kita lahir dalam keadaan yang berbeda, status berbeda, suku bangsa yang berbeda, tapi pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Itu sebabnya dikatakan Bapa kami. Kita ini satu Bapa, satu keturunan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita satu keturunan, kita tidak seharusnya kita membenci saudara-saudara seiman. Ada orang benci sekali dengan saudara-saudaranya. Ya, saya 9 bersaudara. Kadang-kadang pada waktu kecil kita ada disagreement, ada ketidakcocokan. Tapi kita tidak bermusuhan. Kenapa? Karena satu sumber, Bapa dan Ibunya sama. Jadi kita tetap mengasihi, tetap mengerti jalur-jalur atau batas-batas dari masing-masing. Nah, kita tidak bermusuhan. Nah, begitu juga sesama gereja Tuhan tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling gontok-gontokan, karena kita sama-sama Bapa di surga. Tidak seharusnya ada satu gereja yang berkata, oh kami yang paling mengerti tentang Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan lebih baik daripada gereja yang lain. Jangan demikian, karena kita memiliki Bapa yang sama, Bapa kami. Di sini dikatakan tentang Bapa kami. Yesus adalah jalan untuk kita mencapai kepada Bapa. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Allah yang ada di sana, yang adalah Bapa kita. Dan Yesuslah yang membuka jalan. Dan terus kemudian firman Tuhan tidak hanya berkata demikian, Tuhan ajarkan Bapa kami yang di mana? Yang di surga. Jadi Bapa kita, Allah kita, alamatnya jelas, tempat tinggalnya jelas di surga sana. Dan hanya melalui Yesus Kristus saja. Kalau Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bapa itu tinggal di mana? Di surga. Saya boleh ganti kalimatnya, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. There is only one way, hanya ada satu jalan saja, yaitu melalui Yesus Kristus untuk sampai ke surga. Dan di sini juga pernyataan statement, Bapa kami yang di surga. Kalau kita adalah anak-anak Bapa di surga, atau kita adalah anak-anak Allah, suatu saat kalau kita pulang, kita akan pergi kemana? Pasti ke surga, nggak mungkin ke neraka. Neraka bukan tempat tinggal kita. Neraka bukan tempat tinggal anak-anak Tuhan. Neraka bukan tempat tinggalnya saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan Bapa kami yang di surga. Kalau saya pulang, kalau saya meninggal, kalau saudara nanti suatu saat dipanggil Tuhan, saudara akan kembali ke rumah Bapa di surga, ke rumah orang tua kita, yaitu di surga sana, bukan di neraka. Dan kita tahu jalannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Hari ini kita bisa datang kepada Bapa di surga. Apapun juga pergumulan saudara, apapun juga permasalahan saudara, saudara bisa berkata, Bapa. Satu sebutan yang lembut, satu sebutan yang manis, bahwa saudara tidak sendirian. Saudara memiliki Bapa yang melindungi saudara.
Bapak yang selalu menjaga dan memelihara saudara dan saya. Saudara tidak sendirian, karena kita memiliki Bapa di surga. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga. Surga menjadi tempat terakhir kita, di mana kita suatu saat akan berkumpul bersama-sama dengan seluruh saudara seiman. Semua anak-anak Bapa di surga akan berkumpul di sana dan bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pengharapan kita, pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, tapi sudah pasti di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami dapat menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang memelihara kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih buat janji Tuhan bahwa suatu saat, pada saat kami pulang, kami akan kembali ke surga yang kekal, di mana Bapa kami tinggal, di mana Yesus berada. Dan terima kasih buat jalan keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk siapapun juga Tuhan, kalau ada di antara orang yang mendengarkan siaran ini, dan mereka belum mengenal jalan tersebut, dan mereka belum mengerti siapa Yesus, dan belum tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, dan biarlah hari ini Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk mereka membuka hati mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita lanjutkan kembali tentang pelajaran doa Bapa kami. God bless you.